Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini Selasa 25 April 2023. Renungan kita ambil dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Dan hari ini juga merupakan pesta Santo Markus, pengarang Injil. Tugas bermisi. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, tugas mewartakan merupakan perintah wajib yang harus dilakukan oleh semua orang yang sudah dibaptis. Tugas ini melekat dalam hidup dan karya kita sebagai murid-murid Tuhan. Oleh karena itu, syarat mewartakan Injil hanya satu, yaitu kita harus memiliki modal percaya. Tanpa iman kepercayaan, maka tugas mewartakan Injil menjadi sia-sia, menjadi tidak mungkin. Kalau ada iman kepercayaan, maka tugas mewartakan Injil itu akan terwujud. Dengan modal kepercayaan ini, maka kita akan memiliki kemampuan. Ya, kalau dalam Injil pada hari ini, para murid dikatakan dimampukan untuk mengusir setan-setan, berbicara dalam bahasa baru demi nama Tuhan. Kita tidak lagi mengandalkan kekuatan diri kita, tetapi segala sesuatu kita yakini berasal dari Allah. Kita ini hanya hamba-hamba yang melakukan kehendak Tuhan. Hal ini juga yang membebaskan kita dari kelekatan-kelekatan duniawi, sehingga kita hidup dalam kekudusan. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, dengan kekudusan itu, maka kita mampu mengusir setan-setan, godaan-godaan, seperti misalnya kita bisa mampu mengalahkan kepentingan diri kita sendiri, mendahulukan kepentingan sesama, lebih berkorban dibandingkan hidup enak-enak, dan lain sebagainya. Kita juga mampu berbicara dalam bahasa yang baru, yaitu bahasa kasih, ya, menumbuhkan harapan pada orang-orang lain, mengajak orang lain berbuat kebaikan. Ya, itulah bahasa-bahasa yang baru. Ya. Jadi mengusir setan-setan bukan hanya secara harafiah, bahwa memang dalam kenyataan di dalam kehidupan kita itu ada setan. Ya. Kadang-kadang setan juga merasuki kehidupan kita. Ya. Ada orang yang kerasukan setan. Kita mengusir, bukan saja itu saja, tetapi setan-setan itu juga dalam arti yang sangat luas. Ya, yang sudah saya katakan, yang saya sudah sebutkan tadi, ya, godaan-godaan, ya, keserakahan, keinginan-keinginan yang tidak teratur, itu merupakan setan-setan yang harus kita usir dari diri kita. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengusir setan-setan itu, godaan-godaan itu? Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, tidak lain tidak bukan kita mendapat kekuatan untuk mengusir setan-setan itu karena kita harus memiliki tadi iman kepercayaan. Iman kepercayaan itulah yang mengungkapkan sabda-sabda Tuhan. Ya. Kita bersatu dengan Tuhan sehingga kita memperoleh kekuatan, dan kekuatan itulah yang mampu mengalahkan setan, mampu mengalahkan godaan, mampu mengalahkan kepentingan diri sendiri, karena kita dikuasai oleh Roh Allah sendiri. Kita ingat bahwa Roh Allah itu lebih kuat dari setan. Maka secara logika sebetulnya kalau Roh Allah lebih kuat dari setan, kita bisa mampu mengalahkan setan, bisa mengalahkan godaan-godaan yang menyerang kehidupan kita. Demikian juga kalau kita hidup dalam kekudusan, maka kita juga mampu untuk berbahasa yang baru. Ya. Artinya pikiran-pikiran kita itu dikuasai oleh hal-hal yang positif.
Ya, bahasa yang baru kan seperti itu, hal-hal yang positif. Tetapi hidup lama kita yang penuh dengan kemuraman, hidup kita yang penuh dosa, berkelimang dengan dosa, dengan kejahatan, maka diubah menjadi positif. Termasuk juga pandangan kita terhadap orang lain. Bagaimana pandangan kita terhadap orang lain juga menjadi positif kalau tadi kita mampu hidup dalam kekudusan, berbahasa baru tadi, dengan bahasa yang baru, ya, sehingga memandang segala sesuatu itu dengan positif, ya, tidak negatif thinking. Kalau kita menjadi orang yang positif thinking, maka dunia kita itu menjadi luas. Kita selalu hidup dalam kekudusan, maka kita selalu terarah pada kerajaan surga. Sahabat antara sabda yang terkasih, marilah kita mohon supaya kita diberi rahmat oleh Tuhan dan dimampukan mengusir setan dan juga hidup dalam bahasa yang baru dalam nama Tuhan. Tuhan memberkati.